Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sahabat Al-Ghufron Official. Dengan rahmat Allah alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bernafas sepanjang waktu. Kita akan mengkisahkan manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim As-Sayyid Al-Imam Al-Fahrul Wujud Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku padamkan api neraka dengan kelingkingku. Beliau juga berkata, Naziri wa naziro naziri dakolal jannah. Orang yang melihatku dan orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Sohibul Maulid Simtud Duror As-Sayyid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib, Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu berkata, di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu hidup, kolam di Lauhil Mahfuz tidak bergerak mencatat keburukan ahli zaman. Habib Umar pernah berkata, semua orang yang hadir di haul Syekh Abu Bakar bin Salim akan mendapat syafaat beliau termasuk bagi mereka yang datang dengan niat buruk sekalipun. Habib Munzir dalam tausiahnya pernah mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang mahfuz, tidak pernah ihtilam, mimpi basah. Beliau juga bersungguh-sungguh dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa akhir usia beliau berujar, sunnah-sunnah Nabi seluruhnya sudah aku lakukan, kecuali satu, yaitu memanjangkan rambut hingga mencapai batas telinga. Sesudah itu beliau sakit, hingga rambut beliau pun bertambah panjang dan akhirnya mencapai batas telinga. Maka lengkap sudah semua sunnah Nabi telah beliau lakukan. Katsib padang pasir di makam Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Terdapat di dalam pemakaman kota Inat Hadromaut sebidang tanah yang terkenal dengan nama Katsib. Tanah ini terletak antara pintu masuk pemakaman dan kubah Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Adapun kisah dari tempat ini adalah sebagai berikut. Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dalam pangkuan Yusuf bin Abid, salah seorang murid kesayangan beliau. Menjelang ajal sang guru, Yusuf bin Abid mengulang-ulang ayat berikut, Falama hodosaidu minha wataro, Quran Surah Al-Ahzab, 37. Dengan harapan bahwa sang guru akan menyambut ucapannya itu dengan ayat kelanjutannya yaitu, Sawajnakaha, Quran Surah Al-Ahzab, 37. Yang maksudnya, sang guru bersedia menurunkan semua ilmu dan asrar yang beliau miliki kepada sang murid Yusuf bin Abid. Namun sang guru, Syekh Abu Bakar bin Salim, berkata, Wahai Yusuf, semua ilmu yang telah kuajarkan kepadamu penuh dengan keberkahan, adapun mengenai asrarku, andai kata aku tidak dapat menemukan seseorang yang pantas untuk menerimanya dari kalangan anak cucuku, maka aku akan tanam di bawah padang pasir Inat. Termasuk keutamaan tanah Katsib tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan, sangat mujarab untuk mengobati penyakit. Sampai tanah Katsib tersebut menjadi rujukan manusia dari berbagai penjuru. Dikisahkan, seseorang datang menemui Al-Musnid Habib Umar bin Hafiz membawa air dalam botol yang diberi pasir Katsib ingin meminta tambahan doa keberkahan dari Habib Umar bin Hafiz. Maka Habib Umar bin Hafiz berkata bahwa, sungguh pasir Katsib itu sudah jauh mencukupi, jauh lebih penuh keberkahan, dan doaku ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kandungan keberkahan pasir Katsib itu. Manaqib beliau lahir di kota Tarim yang makmur, salah satu kota di Hadramaut, pada tanggal 13 Jumadi Ats-Tsani, tahun 919 Hijriah. Di kota itu, beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang saleh, di bawah tradisi nenek moyangnya yang suci dalam menghafal Al-Quran. Orang-orang terpercaya telah mengisahkan, manakala beliau mendapat kesulitan menghafal Al-Quran pada awalnya. Ayahnya mengadukan halnya kepada Syekh Al-Imam Syihabuddin bin Abdurrahman bin Syekh Ali. Maka Syekh itu bertutur, biarkanlah dia. Dia akan mampu menghafal dengan sendirinya dan kelak dia akan menjadi orang besar. Maka menjadilah beliau seperti yang telah diucapkan Syekh itu. Serta-merta, dalam waktu singkat, beliau telah menghatamkan Al-Quran.
Kemudian beliau disibukkan dengan menuntut ilmu-ilmu bahasa Arab dan agama dari para pembesar ulama dengan semangat yang kuat, kejernihan atin dan ketulusan niat. Bersamaan dengan itu, beliau memiliki semangat yang menyala dan ruh yang bergelora. Maka tampaklah tanda-tanda keluhurannya, bukti-bukti kecerdasannya dan ciri-ciri kepimpinannya. Sejak itu, sebagaimana diberitakan Asy-Syili dalam kitab Al-Masyra, Ar-Rawi, beliau membolak-balik kitab-kitab tentang bahasa Arab dan agama dan bersungguh-sungguh dalam mengkajinya serta menghafal pokok-pokok dan cabang-cabang kedua disiplin tersebut. Sampai akhirnya, beliau mendapat langkah yang luas dalam segala ilmu pengetahuan. Beliau telah menggabungkan pemahaman, peneguhan, penghafalan dan pendalaman. Beliaulah alim handal dalam ilmu-ilmu syariat, mahir dalam sastra Arab dan pandai serta kokoh dalam segenap bidang pengetahuan. Dalam semua bidang tersebut, beliau telah menampakkan kecerdasannya yang nyata. Maka, menonjol karya-karyanya dalam mengajak dan membimbing hamba-hamba Allah menuju jalannya yang lurus. Semangatnya dalam menuntut ilmu dan beribadah. Sejak kecil beliau telah hafal Quran. Beliau menuntut ilmu dari Sayyid Umar Basyaiban, Al-Faqih Abdullah bin Muhammad Bamahramah dan Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal Asy-Syibami Ad-Duani. Beliau mempelajari Risalatul Qusyairiyah yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf di bawah bimbingan Syekh Umar bin Abdullah Bamahramah. Beliau gemar menekuni ilmu pengetahuan, sampai-sampai beliau menghatamkan Ihya Ulumuddin Hujatul Islam Al-Ghazali sebanyak 40 kali dan menghatamkan kitab Fikih Syafi'iyah Al-Minhaj karya Imam Nawawi sebanyak 3 kali. Di antara kebiasaan beliau adalah memberikan wejangan kepada masyarakat setelah sholat Jumat. Beliau banyak melakukan ibadah dan riyadhah. Pernah selama waktu yang cukup lama beliau berpuasa dan hanya berbuka dengan kurma yang masih hijau. Selama 90 hari beliau berpuasa dan sholat malam di Lembah Yabur. Dan selama 40 tahun beliau sholat subuh di Masjid Baisa, di kota Lis, dengan wudu Isya. Setiap malam beliau berziarah ke tanah pekuburan Tarim dan berkeliling untuk melakukan sholat di berbagai masjid di Tarim, dan beliau mengakhiri perjalanannya dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Baisa. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir dan duha. Sepanjang hidupnya beliau berziarah ke makam Nabiullah Hud sebanyak 40 kali. Setiap malam, selama 40 tahun, beliau berjalan dari Lis menuju Tarim, melakukan sholat pada setiap masjid di Tarim, mengusung air untuk mengisi tempat wudhu, tempat minum bagi para peziarah, dan kolam tempat minum hewan. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Syekh Islam dan teladan manusia, pemimpin alim ulama, hiasan para wali, seorang yang amat jarang ditemukan di zamannya. Dai yang menunjukkan jalan ilahi dengan wataknya, pembimbing kepada kebenaran dengan perkataannya. Para ulama di zamannya mengakui keunggulannya. Dia telah menyegarkan berbagai warisan pendahulu-pendahulunya yang saleh. Beliau pun dipuji sebagai titisan dari Hadrat Nabawi, cabang dari pohon besar Alawi, alim Rabbani, imam kebanggaan agama, Abu Bakar bin Salim Al-Alawi, semoga Allah meridainya. Hijrahnya dari Tarim, beliau beranjak dari kota Tarim ke kota lain bertujuan untuk menghidupkan pengajian, memperbarui corak dan menggalakkan dakwah Islamiyah di jantung kota tersebut. Maka berangkatlah beliau ke kota Inat, salah satu negeri Hadramaut. Beliau menjadikan kota itu sebagai kota hijrahnya. Di kota itu beliau hidupkan dengan ilmu dan dipilihnya sebagai tempat pendidikan, pengajaran dan pembimbingan. Tinggallah di sana hingga kini, masjid yang beliau dirikan dan pemakaman beliau yang luas. Syahdan, berbondong-bondonglah manusia berdatangan dari berbagai pelosok negeri untuk menimba ilmunya. Murid-murid beliau mengunjunginya dari beragam tempat, Hadramaut, Yaman, Syam, India, Indus, Mesir, Afrika, Aden, Syir dan Miskos. Para murid selalu mendekati beliau untuk mengambil kesempatan merasai gambaran kemuliaan dan menyerap limpahan ilmunya. Dengan merekalah pula, kota Inat yang kuno menjadi berkembang ramai.
Kota itu pun berbangga dengan Syekh Imam Abu Bakar bin Salim Al-Alawi. Karena berkat kehadiran beliaulah kota tersebut terkenal dan tersohor, padahal sebelumnya adalah kota yang terlupakan. Tentang hal itu, Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Katsiri bersyair, "Ketika kau datangi, Inat, tanahnya pun berdendang. Dari permukaannya yang indah terpancarlah makrifat. Dahimu kau letakkan ke tanah menghadap kiblat. Puji syukur bagi yang membuatmu mencium tanah liatnya. Kota yang di dalamnya diletakkan kesempurnaan. Kota yang mendapat karunia besar dari warganya. Dengan hikmat, masuklah sang syekh merendahkan diri. Duhai, kota itu telah terpenuhi harapannya. Akhlak dan kemuliaannya. Kota Inat sangat identik dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor dalam salah satu risalah beliau. Aku telah mendengar riwayat dari para kaum solihin bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu seringkali berkata, Inati, Inati, kota, Inat adalah kotaku. Sayyidina Al-Habib Al-Jalil Al-Alamah Hasan bin Ismail Al-Hamid menerangkan hal ini. Perkataan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu ini mencerminkan bahwa kota Inat berada di bawah pengawasan dan kekuasaan kewilayahan beliau. Barang siapa yang membuat kerusakan dan kemungkaran di kota Inat, maka orang tersebut akan mendapatkan bencana dalam waktu yang singkat. Diriwayatkan dari Sayyidina Al-Imam Al-Jamil Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar, sekali waktu aku pernah bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Dalam mimpiku tersebut, beliau menegur seseorang yang telah berbuat kemungkaran dalam kota Inat. Tak lama dari mimpiku tersebut, kedua orang yang ternyata masih berbuat kemungkaran tersebut mati tanpa sebab yang jelas. Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu adalah seorang dermawan dan murah hati, menginfakkan hartanya tanpa takut menjadi fakir. Dia memotong 1-2 ekor unta untuk para peziarahnya, jika jumlah mereka banyak. Dan betapa banyak tamu yang mengunjungi ke pemukimannya yang luas. Beliau amat mempedulikan para tamu dan memperhatikan keadaan mereka. Tidak kurang dari 1000 kerat roti tiap malam dan siangnya beliau sedekahkan untuk fukara. Kendati dia orang yang paling ringan tangannya dan paling banyak infaknya, dia tetap orang yang paling luhur budi pekertinya, paling lapang dadanya, paling sosial jiwanya dan paling rendah hatinya. Sampai-sampai orang banyak tidak pernah menyaksikannya beristirahat. Syekh ahli fikih, Abdurrahman bin Ahmad Bawazir pernah berkata, Syekh Abu Bakar selama 15 tahun dari akhir umurnya tidak pernah terlihat duduk-duduk bersama orang-orang dekatnya dan orang-orang awam lainnya kecuali untuk menanti didirikannya sholat 5 waktu. Syekh sangat mengasihani orang-orang lemah dan berkhidmat kepada orang-orang yang menderita kesusahan. Dia memperlihatkan dan menyenangkan perasaan mereka dan memenuhi hak-hak mereka dengan baik. Selain murid-murid dan siswa-siswanya, banyak sekali orang berkunjung untuk menemuinya dari berbagai tempat, baik dari barat ataupun timur, dari Syam maupun Yaman, dari orang Arab maupun non-Arab. Mereka semua menghormati dan membanggakan beliau. Ibadah dan pendidikannya, seringkali beliau melakukan ibadah dan riyadah. Sehingga suatu ketika beliau tidak henti-hentinya berpuasa selama beberapa waktu dan hanya berbuka dengan kurma muda berwarna hijau dari Jahmiyah di kota Lis yang diwariskan oleh ayahnya. Di Abnar, beliau berpuasa selama 90 hari dan selalu sholat subuh dengan air wudhu Isya di Masjid Baisa di kota Las. Dalam pada itu, setiap malamnya diberangkat berziarah ke makam di Tarim dan sholat di masjid-masjid kota itu. Di Masjid Baisa tersebut, beliau selalu sholat berjamaah. Menjelang wafat, beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha dan witir. Beliau selalu membaca wirid-wirid tarekat. Beliau pribadi mempunyai beberapa doa dan salawat. Ada sebuah amalan wirid besar milik beliau yang disebut Hisbe al-Ham wa al-Maj, yang beliau diktekan kepada muridnya sebelum fajar tiba di sebuah masjid. Itu adalah karya terakhir yang disampaikan ke muridnya, Alama Faqih Syekh Muhammad bin Abdurrahman Bawazir pada tanggal 8 bulan Muharram tahun 992 Hijriah.
Ziarah ke makam Nabi Allah Hud alaihi salam adalah kelaziman beliau yang lain. Sehingga Al-Faqih Muhammad bin Sirajuddin mengabarkan bahwa ziarah beliau mencapai 40 kali. Setiap malam sepanjang 40 tahun, beliau beranjak dari Las ke Tarim untuk sholat di masjid-masjid kedua kota tersebut sambil membawa beberapa tempat minum untuk wudhu, minum orang dan hewan yang berada di sekitar situ. Ada banyak pengajaran dan kegiatan ilmiah yang beliau lakukan. Beliau membaca kitab Al-Ihya, karya Al-Ghazali sebanyak 40 kali. Beliau juga membaca kitab Al-Minhajnya Imam Nawawi dalam fikih Syafi'i sebanyak 3 kali secara kritis. Kitab Al-Minhaj adalah satu-satunya buku pegangannya dalam fikih. Kemudian beliau juga membaca Ar-Risalah Al-Qusyairiyah di depan gurunya, Syekh Umar bin Abdullah Bamahramah. Itulah beberapa kisah karomah Syekh Abu Bakar bin Salim. Itulah beberapa kisah karomah Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga kita semakin cinta kepada aulia dan ulama. Amin.